Open mic 3 bulan nggak ada yang ketawa tuh? Iya, ya dapat cuma tipis. Itu pun aku ngerasanya, wah aku bisa nih gitu. Ternyata emang di stand up itu harus ada personanya. Kalau ingin dikenal banyak orang gitu. Aku juga sempet dibilangin sama anak-anak. Maksudnya kayak, kamu nggak apa-apa, lucumu belum sekarang nggak apa-apa. Pokoknya itu aja yang nomor 1, kata gitu. Ya, aku kan kalau di tongkrongan itu tipikal yang ngejokes pakai gestur. Aku nggak tahu kalau itu namanya act out. Oke, ya, lu belum tahu teorinya. Iya, belum tahu teorinya. Cuma udah pernah lakuin. Lihat stand up-nya emang lihat kayak Pras Teguh. Oh, Mas Pras. Fajar Nugra, Arif Brata gitu-gitu. Arif Brata. Itu jadi kalau act out tuh berarti bukan cuma sekedar perform ya, tapi jadi satu kesatuan sama lo delivery cerita lo ya. Kalau aku sih minginnya gitu, Mas. Aku juga pernah dibilangin sama Mas Dono, kalau emang misal punchline verbalmu kena, act out-in aja sekalian. Yuk ikut gue ke lantai 2. Yup, balik lagi di podcast Lantai 2 Suara Surabaya bareng gue Adit Jufriansah. Dan seperti biasa di podcast Lantai 2 kali ini, gue bakal ngundang temen gue yang lucu banget orangnya. Gue jamin lo ketawa deh, makanya nonton sampai habis ya. Mas Alpin TB dari Stand Up Indo Surabaya. Halo semuanya, halo. Bener nggak ya, hidup lu tuh berubah setahun terakhir? Karena udah gabung dari Stand Up Indo Surabaya ya? Ya, Surabaya. Gimana? Gue di sini nih, gue di sini. Nggak apa-apa. Jadi gini, Mas. Gue kalau sama stand up tuh harus bercanda. Gimana? Apa enggak, Mas? Enggak. Nggak berubah sama sekali? Dikit. Gimana? Lu ceritain deh. Hidup lu dulu deh sebelum gabung sama Stand Up Indo. Sebelumnya itu kesibukanku mungkin kerja sama kuliah aja gitu. Dan aku kan dari kecil itu lumayan kepingin dilihat sama banyak orang gitu. Suka tampil aja. Gitu. Mantap. Itu. Siap. Cuma terus. Waktu kuliah aku nggak tahu kayak aku harus ngapain ya. Gitu. Terus lu kuliah suka banget jadi atensi orang gitu. Oh iya. Itu. Jadi di kelas itu suka ngejokes gitu. Akhirnya diajak temen lihat open mic di Surabaya. Ternyata aku baru tahu kalau di Surabaya itu di setiap kota itu ternyata ada komunitasnya. Lu tinggal di mana sih nggak tahu ada Stand Up Indo? Di Sidoarjo sebenarnya. Di Juanda lebih tepatnya. Sana lagi? Sana lagi. Sedati? Iya. Oh iya. Tapi tambah jauh berarti ya? Dan lu nggak tahu sama sekali Stand Up Indo? Nggak tahu. Tahu ada stand up cuma nggak tahu kalau ada komunitasnya. Oh. Di setiap kota gitu. Gitu. Waktu itu lu nonton show-nya siapa? Waktu itu awal nonton sih waktu open mic-nya aja. Terus nonton kedua ada Mas Nope. Oh, Mas Nope. Gitu. Jadi kayak wah, emang Mas Nope orang sini ya? Maksudnya bukannya dia dari Madiun. Iya. Kok di sini? Ternyata orangnya dulu pernah kuliah di sini. Iya, pernah di sana. Gitu, makanya kayaknya gabung asik deh. Maksudnya aku awal gabung itu dengan niatan kepingin bisa stand up sama kepingin bisa kenal sama abang-abang juga. Gitu. Itu makanya mau tampil juga tuh, klub tuh. Sama diajak sama temanku ada satu orang yang aku ngerasa aku lebih lucu daripada dia. Oh iya. Karena kan teman orangnya masih ada. Masih ada. Anaknya sekarang juga anggota Stand Up Surabaya juga. Oh iya, gitu. Anaknya itu di sekolahan itu nggak pernah ngejok sama sekali. Cuma dia emang suka sama komedi-komedi gitu. Oh. Diajak, terus dia bilang, Pin, ada satu komik nih yang ngejokesnya mirip sama kamu, stand-up-nya mirip sama kamu gitu. Act out-nya, aku kan tipikal yang act out sih, Mas. Stand up-nya itu. Jadi diajak sama temen, terus waktu aku kerja, anaknya stand up duluan. Gitu, stand up duluan, aku panas. Wah, kok dia berani ya, kok aku enggak gitu. Akhirnya minggu depannya aku stand up. Gitu, itu pertama aku stand up 2024. Oh iya? Iya, 2024. Aku masih setahun lebihan lah di sini. Iya. Oh, berarti lu 2024 gabung ke Stand Up Indo? Iya, Stand Up Indo Surabaya. Itu bener-bener nyemplung. Itu udah lulus kuliah juga? Itu mau lulus semester berapa ya? 5-4-an kalau. Oh gitu. Abis itu lu memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah kan? Enggak ya? Tetap lanjut. Oh, tetap lanjut. Cuma agak molor. Agak molor. Iya. Waktu itu pede banget ya. Apa bekal itu apa? Masuk ke Stand Up Indo. Karena gue dulu pernah mau belajar. Pernah belajar sama teman-teman Stand Up Indo Surabaya. Itu kalau nggak salah
pertama kali muncul tuh komunitas itu ada di Surabaya. Waktu sama ya abang-abangan dulu lah kayak Mas Angga, Mas Dono. Lama banget. Lama banget Mas Dedi Gigis. Wah. Terus Abang siapa lagi ya? Abang-abang loh men. Iya abang-abangan. Gue udah tua men. Tapi abis itu ya mungkin karena gue sibuk juga di kantor kan akhirnya nggak kesampaian. Nggak lanjut itu. Nggak lanjut. Apa yang bikin lo akhirnya stay juga tuh akhirnya tuh dari 2024 sampai sekarang? Nggak tahu ya. Suka aja bikin orang ketawa gitu. Awalnya sih mungkin gabung susah nggak dapet tawa. Awalnya gabung itu. Ada sekitar berapa bulan ya? 3 bulan kalau nggak salah. Open mic 3 bulan nggak ada yang ketawa tuh? Iya, ya dapet cuma tipis. Itu pun aku ngerasanya, wah aku bisa nih gitu. Kayak gimana jokes lo yang tipis yang... Awal aku materi pertama itu, materi. aku bahas storytelling. Rumahku di Juanda, tapi kerjaku di Sidoarjo, perbatasan Mojokerto. Jauh banget. Cuma kenapa setiap aku habis sarapan itu selalu berak. Aku bahas itunya. Terus? Itu di materiku dikombutin sama Pak Gigis. Dibenerin. Coba Pin, kamu bikin storytelling cuma ambilin keresahannya aja, gangguan-gangguannya aja. Akhirnya tak bawain, pecah pertama kali di situ. Pecahnya di part mana itu? Di setiap beatnya itu pecah. Cuma yang paling pecah, yang paling tak inget itu gini. Aku kebelet berak cuma posisi di kemacetan. Bayangin lah misal kamu belet ngising di tengah-tengah kemacetan. Kayak apa rasanya? Akhirnya wis nggak mau berangkat aku. Lihat sela-sela mobil sampai trek, tiba-tiba notok jedok ke pintu kurin kok ronjot. Padahal posisi teleku kok gini. Tak gituin. Itu yang paling aku inget. Dan itu ditawain banyak orang. Oh gitu? Ya, itu. Dan itu salah satu materi pertama aku sing masih bisa dibawa sampai sekarang. Soalnya kan biasanya materinya anak ada yang ditinggal. Itu. Oh, telanya harus melet ya? Iya, terus ada di momen kan posisi telek kan gitu sih mas, gini. Gitu. Iya terus. Terus aku lewat Bungurasi, Bungurasi macet juga. Kebuntu bisnya lip tapi lawan arah. Tak pel sampai aku tin, bisa balas tin, mentang-mentang kalah gede, oh gitu. Tadi sing ketika aku dipel, telekku sing awal posisi gini, dipel tadi gini. Oh, gitu. Main-main gitu aku mas. Oh, gitu. Iya. Itu pertama kali aku pecah di situ. Wih, baru dikenal tuh langsung tuh ya. Kalau dikenalnya sih nggak tahu. Cuma aku ngerasanya kayak, wah aku ditawain banyak orang nih. Gitu. Aku sempet iri sama. Oh ya iri ya. Ada teman angkatanku yang baru open mic itu lumayan dapat interaksi sama penonton. Langsung dikenal karena personanya kuat dia. Oh. Dia itu pakai persona, dia itu kembar tapi jelek. Bayangin jelek tapi 2 orang. Gitu. Kok enak ya maksudnya kok dapat apa ya kayak orang-orang tahu gitu loh sama dia. Gitu. Terus ternyata emang di stand up itu harus ada personanya. Kalau ingin dikenal banyak orang gitu. Lu waktu itu belum sempat kepikiran lu bakal persona apa? Enggak ada pikir. Pokoknya aku nulis lucu aja gitu. Tapi lu udah nulis ya? Udah. Oh, banyak sih. Di awal-awal udah nulis tuh? Iya, di awal. Diajarin siapa nih? Nulis sendiri awalnya. Kan ada sesi, kalau misal mau gabung ada sesi sharing. Itu sharingnya itu harus udah nulis. Cuma nulis sebisanya saya. Belum ada basic ilmu dari stand up gitu. Oh gitu. Nanti pertama sharing kalau misal ditawarin, mau nggak nyoba open mic besok gitu. Kalau misal mau ya udah besok dicoba. Soalnya biasanya kalau pertama gabung itu nggak dikasih ilmu apa-apa, disuruh nyoba gimana rasanya di panggung dulu. Gitu. Kalau misalnya udah tahu rasanya, kalau emang cocok bisa datang ke rumah. Stay tune. Nggak masuk bercanda. Kebetulan aku habis gabung itu ngerasa enak karena dapet tawa meskipun dikit dan diapresiasi sama satu senior. Siapa? Bagus kamu gitu. Ada namanya Mas Vito. Vito Tian. Itu salah satu komik Surabaya juga. Itu yang ngurusin open mic lah pada saat itu. Iya. Aku udah bagus kamu gitu. Aku ngerasa jumawa dikit ini gitu. Sombong tuh sambar geledek kan? Waktu itu enggak kan? Enggak dong. Enggak. Terus habis itu, ya udah aku ngerasa kayak, ternyata aku bisa ya gitu. Akhirnya aku nulis lagi. Gitu. Cuma aku waktu itu sama teman-teman angkatanku
teman-teman angkatanku semua itu pakai materi itu aja. Jadi nulis nih, dikombutin, open mic nggak pecah, dianuin lagi, dibawa lagi. Cuma aku yang tipikal nulis, besoknya nulis lagi gitu. Oh. Jadi ada ndek momen yang tulisanku itu tak rewrite lagi, kayak ditulis ulang lagi. Oh iya. Yang jelek di bagian mana, dibagusin gitu. Oh asik. Makanya lo, ya setahu gue sih kayak komika Ridwan Remin. Ya. Itu kan bagusnya di penulisan tuh. Ya. Waktu itu kan ada yang komen di IG lo tuh, lo Ridwan Reminnya Surabaya nih. Masih ingat nggak siapa yang komen? Masih ingat. Siapa itu? Itu salah satu abang-abang juga di Surabaya. Sebenarnya sih dia dari stand up Bojonegoro. Oke. Cuma gabung di Surabaya. Gitu. Kalau nggak salah itu namanya Mas Huda kalau nggak salah. Huda. Iya. Oh. Jadi di stand up itu ada gimana ya? Kalau nongkrong kan ada yang namanya istilah balok-balokan. Balok-balokan apa tuh? Kayak dijunjung dulu nih. Oh iya, habis itu jatuhin. Ya kalau misal dijunjung anaknya kena, itu yang rawan banget. Kalau misal habis open mic pecah banget misalnya. Anak-anak itu, wih pecah banget, kamu lucu banget. Itu yang anak-anak komik benci. Soalnya kalau digituin nanti malah nggak ada semangatnya lagi. Gitu. Terus kalau misal kemakan, itu malah bulian sama anak-anak. Di tongkrongan gitu. Lah, itu yang komen itu juga salah satu komik juga. Makanya aku juga nggak ngerasa juga jadi Ridwan Remin. Telengon ya. Kering ya menurutku mas. Ngombenin di kau no ngombenin. Waduh. Sih kok dijemput no. Ya, oke. Gitu. Oh, alah. Makanya kalau misalnya ada yang komen Ridwan Reminnya Surabaya sih enggak. Enggak bisa aku mas kalau nulis. Masih apa ya? Nulis itu kadang buntu juga aku sebenarnya. Maksudnya misal nemu kejadian lucu nih, tak tarik kemana ya, tak belain kemana ya. Nah, gitu. lo kan sekarang udah belajar nih, nulis nih. Itu yang dimaksud nulis tuh yang ada ilmunya tuh yang kayak gimana sih menurut ilmu stand up comedy? Nulis yang ada ilmunya itu pokoknya sih dari keresahan aja dulu sih. Oke. Dari yang terdekat dulu. Lo contohnya deh tulisan lo keresahan dulu nih pertama nih. Apa ya? Jadi di penulisan stand up kan ada namanya premis, setup, punchline. Iya. Premis itu emosi negatifnya. Oke, keresahan lo. Iya, jadi kan di stand up kan ada yang namanya istilah tragedi plus waktu, itu sama dengan komedi. Biasanya gitu. Makanya itu keresahan itu dari situ. Kayak misal yang materiku tadi yang belit perak. Itu keresahanku itu. Lu nggak resah lagi sih, itu panik banget sih. Iya sih. terus. Emosi negatifnya kan, kenapa sih kalau setiap aku habis sarapan itu selalu kebelet perak gitu. Itu yang terjadi di aku. Dan semua rata-rata orang kadang-kadang ada yang kayak gitu. Oh, supaya relate nih. Tipikal materiku, aku ngambil yang lumayan relate sama orang-orang. Oke. Istilahnya itu kayak geli jujur. Ada yang di teknik stand up itu namanya geli jujur. Jadi semua orang itu pernah ngerasain, cuma nggak semua orang sadar akan hal itu. Oh. Gitu. Kayak misal kita pakai helm tapi cari gininya kan nemu gitu misalnya. Oh iya, gue juga sih. Itu yang namanya geli jujur. Itu cuma yang baru-baru ini aku bahas sholat. Kenapa nih pinggir jurang nih sholat? Enggak ya? Bukan, gangguan aja sih mas. Gangguan ketika sholat di soft paling belakang. Banyak banget gangguannya. Apa? Kayak misal sholat tapi depannya ada yang orang pakai kaos yang belakangnya ada tulisannya. Aku pernah di momen sholat depanku ada orang pakai baju bonek. Sing tulisannya lek aku bonek kon kate lapo. Ndak ati koyo enggak lapo-lapo kon bonek gak apa-apa. Kayak sholat kan paling pikir gitu ya, gitu. Jadi lu ngejawab ya? Iya, kok malah baca gitu. Gitu jadi kan kayak enggak khusyuk. Terus ada lagi kalau misal sholat depannya bapak-bapak ngajak anaknya. Anaknya tuh lihatnya kayak gini. Gini. Aku kan insecure ya, kayak bener-bener lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Aku kan, wah, elek tahu iki aku gitu. Mikir-mikir gitu-gitu, Mas. Oh. Gitu. Itu lu tulis? Iya, aku tulis itu. Jadi bentuk tulisannya adalah premisnya itu kalau gimana ya? Awal materiku itu gini. Mbahku Ben pernah ngomong teman-teman. Itu tulis tuh bener-bener mbahku. Iya, ditulis bener-bener kata per kata. Oh, siap. Mbahku Ben pernah ngomong teman-teman, lek sholat jamaah nang masjid, iki lek esuk ndang budal. Cek oleh soft paling ngarep dhewe. Jare nang akhirat iki cek oleh unta.
Karena mbakku dulu pernah ngomong gitu. Jare nang akhirnya iki oleh unta. Tak jawab mbak aku, untone sikatan gak. Iku untu goblok. Tapi ternyata sholat di soft paling ngarep dhewe itu bukan perlu unta semata. Itu premisnya. Oh. Gitu. Karena semakin belakang kalian oleh soft sholat, itu semakin banyak gangguan. Ya tadi. Itu premisnya. Terus baru halangan-halangannya. Gila. Itu cerita-cerita yang pernah tak alamin dulu, entah baru-baru ini, entah waktu kecil gitu. Berarti lu sekarang udah setahun ya? Setahun lebihan. Setahun lebih belajar stand up, Ya. belajar jadi komika. Dan lu selama itu lu nulis tuh, bener-bener lu perbaiki Ya. terus. Dan akhirnya lu, alhamdulillah kemarin openernya G Pamungkas. Ya. God di Pandemonium di Suara Surabaya di Suara Center ya. Gila lu dipilih lo men. Itu audisi sih itu. Audisi? Iya. Tambah keren. Siapa aja yang ikut? Iya stand up Indo Surabaya kan Iya, pasti. Anggota-anggotanya. Ada berapa orang? Berapa ya yang ikut? 50-an, 100? Enggak sampai. 2 ya, enggak. Terlalu dikit dong. Itu berarti aku langsung ikut kalau gitu. 15-an? 15-an. Itu seangkatan semua sama lo? Atau ada yang abang-abangan juga? Ada yang gitu, ada yang abang-abangan. Wih. Cuma dinilai. Karena waktu itu mas, aku kan kerja waktu itu. Di kerjaanku itu 12 jam. Jadi aku nggak bisa stand up. Selama 1 bulanan kalau nggak salah. Aku iri lihat teman-temanku, wih, kok anak ini open mic ya? Apalagi kalau misal kan setiap komik tampilkan di video, buat evaluasi juga kan. Iya. Kalau misal lucu diupload, di story gitu-gitu biasanya. Aku iri ya, wih, nggak bisa aku ini, kita akhirnya nulis. Jadi selama 1 bulan aku benar-benar nulis. Misal aku nemu kejadian lucu di sepeda, aku inget kayak, oh tadi gini ya, ini saya. Akhirnya nemu mandek, tulis lagi gitu-gitu. Oh iya. Akhirnya benar. materi jadi, aku nyoba open mic. Dan pecah alhamdulillah waktu itu. Pecah. Terus besoknya diinfo kalau ada audisi G Pamungkas. Aku nyoba itu bukan ngejar apa-apa sebenarnya mas. Karena aku kan juga kepengurusan di Stand Up Surabaya kan. Aku kan jadi adminnya juga kan. Jadi aku tahu segala info yang masuk gitu. Nah, jadi lu posting video-video lu sendiri kan? Oh enggak? Enggak dong, enggak boleh kalau enggak boleh. Dimarahin saya itu. Terus? Gitu. Jadi kan, nyampe mana gitu? Ini lu audisi? Audisi? Iya. Gampang di-distract. Audisi, aku niatnya nggak ngejar apa-apa. Karena aku grup kepengurusan, aku tahu kalau di G Pamungkas itu semua krunya itu dapat kaos. Aku cuma ngejar itunya. Lu pengen kaos doang? Iya, karena aku kayaknya nggak mungkin deh aku jadi openernya gitu. Aku mentang-mentang nggak apa-apa, aku tak jadi krunya karena aku pengen dapat kaosnya gitu. Terus? Aku iseng ikut audisi, pecah. Kan ada kayak penilaiannya gitu mas. Jadi dari LPM, waktunya, delivery-nya gimana gitu. Kebetulan kepilih 2 orang, aku sama Resti. Oh, Mbak Resti. Gitu, ya. Aku juga nggak tahu sebenarnya mas. Cuma kan di info di grup itu katanya yang lolos dari tim kepengurusan itu Resti sama Alvin gitu. Di situ aku malah ndredeg mas, kebeban malah gitu. Terus lu mulai dikucilkan gitu ya, enggak? Enggak sih, malah dijunjung tadi kan, dibalok ya. Iya. Waduh bahaya ini aku gitu. Terus? Cuma aku itu dari awal dari materiku ini mas yang tak pakai yang sholat ini. Karena aku opener kan pakai materi sholat ini. Aku dari materi itu aku dapat job-joban juga. Pertama kali aku dapat job-joban. Gitu. Itu yang kayak ternyata gini ya. Maksudnya dapat uang dari stand up itu gini. Kayak ada proudnya sendiri gitu. Iya. Cuma kalau semisal kebalok sama anak-anak itu malah kayak bahaya juga gitu. Iya, emang susah ya. Iya. Gue tuh lihat kalau di podcast teman-teman di stand up Indo yang Jakarta, terus beberapa chapter lain, terus juga di Jambor itu kayak attitude perlu banget tuh. Attitude nomor 1. Iya, nomor 1 banget itu. Makanya kan aku juga sempet dibilangin sama anak-anak. Maksudnya kayak kamu nggak apa-apa, lucumu belum sekarang nggak apa-apa. Pokoknya attitude aja yang nomor 1 kata gitu. Iya sih. Soalnya kan ya gimana juga ya namanya komunitas sama orang banyak juga kan. Iya. Nah, abis lo dapet momen ya lo kepilih sama Mbak Resti di opener God Pandemonium, ada yang bikin beda nggak dari cara lo nulis terus stage act lo yang katanya kan? Ada pasti ada. Aku ngerasain itu kayak jauh lebih bisa ngerasain panggung. Oh ya. Soalnya kan dulu itu pertama itu kayak apa ya mas?
lihat panggung itu kayak nggak nyadar, terus lihat penonton nggak nyadar. Nggak nyadar lu Kayak grogi gitu kayak gitu enggak, grogi. Dikit. Enggak. Kayak grogi banget gitu. Jadi kayak misal, aku kan tipikal act out. Aku act out itu kayak nggak total. Kan salah satu mentorku juga namanya Mas Rehan tadi yang gimbal. Oke. Nah Mas Rehan juga yang temanku yang bilang ini ada komik yang mirip sama kamu ya Mas Rehan itu. Gitu. Belajar stage out dari mereka. Bukan sih, aku kan kalau di tongkrongan itu tipikal yang ngejokes pakai gestur. Aku nggak tahu kalau itu namanya act out. Oke. Ya, lu belum tahu teorinya. Iya, belum tahu teorinya. Cuma udah pernah lakuin. Lihat stand up-nya emang lihat kayak Pras Teguh. Oh, Mas Pras. Fajar Nugra, Arif Brata gitu-gitu. Arif Brata. Emang aku seneng kalau lihat orang yang gesturnya aneh aja gitu. Tapi lu pernah belajar sama mereka langsung? Enggak sih. Belum ya? Pernah. Cuma lihat-lihat aja kayak kok bisa ya orang misal bahas benda kayak gini tapi dipraktekin di badan gitu-gitu misalnya. Itu kayak pingin aja kayak gitu. Itu jadi kalau act out tuh berarti bukan cuma sekedar perform ya, tapi jadi satu kesatuan sama lo delivery cerita lo ya. Kalau aku sih minginnya gitu Mas. Aku juga pernah dibilangin sama Mas Dono kalau emang misal punchline verbalmu kena, act outin aja sekalian. Contoh deh gimana lo yang ada act outnya? Punchline verbal yang gimana ya? Oh ini mungkin agak jorok sih Mas ya. Aku pernah sholat depanku orang ruko. Itu celananya maaf ya agak bolong gitu Mas. Tapi ada serabut-serabutnya yang saling menarik gitu ya enggak ya? Enggak, ada mie-nya dikit. Terus kelihatan dikit Mas itunya. Iya kan kayak itu tak praktekin pakai ruko gini. Wah, tempura tadi aku gitu. Itu yang Mas Dono bilang tambahin aja act outing nggak apa-apa gitu. Soalnya kan juga gambarin ke penonton. Itu tempura basi tadi gitu. Oh lagi gitu ya. Soalnya aku juga mikir ini loh jokes kayak gini, makanya tak gambarin pakai gesturku juga gitu. Wih, Mas Dono masih sering sharing juga gitu ya? Ya kadang-kadang. Teman-teman senior itu masih sering sharing. Masih sering ke komunitas Mas Dono. Oke. Mas Dono, Mas Nope. Gitu. Sekarang udah banyak banget ya orang ya sekarang. Anggotanya. Banyak. Apalagi kan yang lucunya itu gini Mas. Ada anak yang banyak anak yang gabung. Itu niatannya bikin kayak Mas Nope gitu. Kan kadang-kadang kan anak-anak kan tanya tuh, maksudnya tujuan kamu gabung stand up itu apa? Bikin kayak Mas Nope gitu. Rata-rata jawabnya gitu. Aku kan kayak gitu. Aku kan, kok langsung Mas Nope gitu. Wih, kok nggak kayak gua aja lu. Iya ya. Gitu. Makanya kan kayak menurutku sih masih ya mungkin bisa, cuma kan terlalu prosesnya kan juga lama prosesnya juga. Mas Nope juga lama. Gitu. Makanya aku sih pokok bisa ngomong di depan banyak orang aja. Dan jokesku diaminin sama orang-orang gitu. Oh iya. Padahal dulu nggak ada jujukan siapa yang bakal lo tuju ya. Waktu masuk ke stand up Indo Surabaya ya. Nggak ada. Pengen ya ada yang ketawa. Ya. Ada yang suka sama jokes lo. Setelah gabung itu jadi ada kayak abang-abangan kayak aku pengen kayak gini nih. Gimana kesan lo di stand up Indo setahun lebih? Setahun lebih sih seru sih kan. Soalnya kan ternyata di stand up itu nggak cuma gabung, nggak cuma belajar lucu aja ternyata. Belajar entertain juga. Oh iya. Belajar event juga. Oh iya sih. Ternyata kompleks gitu loh kayak, ternyata ada ya kayak ada orang yang memilih di belakang layar. Ternyata ada yang suka gitu. Karena aku mikirnya kayak yang stand up comedian kan penampil semuanya gitu. Ternyata ada juga yang nggak pingin jadi penampil, pinginnya di belakang layar. Gitu. Soalnya aku mikirnya emang enaknya apa sih di belakang layar gitu. Ternyata ya sama anak-anak itu tadi. Gitu. Lo hidup sekarang dari panggung ke panggung? Untuk saat ini sih ya. Karena belum dapat kerjaan juga sih. Oh gitu. Lo jurusan apa sih? Aku jurusan manajemen. Oh di waktu kuliah di Surabaya ya? Iya di Surabaya. Lulus? Belum lulus tahun ini rencana lulus. Skripsi sekarang. Lulus direncanain juga ya? Iya oke. Telat 1 tahun. Makanya lo sekarang ya tadi hidup dari panggung ke panggung. Ya, untuk saat ini sih. Gitu. Ada tiap bulan? Ada, alhamdulillahnya ada. Ini besok ini ada. Tiap minggu atau tiap bulan?
Tiap bulan sih, kalau tiap minggu sih nggak tahu. Belum ya? Ya belum tahu. Lo masih ingat gak sih apa yang bikin lo orang-orang tuh tahu siapa Alpin TB nih? Nggak tahu. Kalau itu sih nggak pernah mikirin kayak gitunya, Mas. Pokoknya aku pingin dikenal sama orang-orang kalau aku act out. Gitu. Kayak kan rata-rata kan verbal, rata-rata kan gitu. Aku pingin aja kayak dikenal. Soalnya kan di Surabaya juga ada sih komik act out. Ya salah satunya Mas Rehan tadi. Aku juga pingin lo dikenal kayak Mas Rehan yang act out-nya gini-gini gitu. Pingin aja kayak gitu. Mantap. Gitu. Abis ini target lo apa? Lo mau selamanya di dunia ini? Bukan maksud selama di dunia ini abadi, nggak mati-mati, nggak, maksud gue di dunia stand up ini. Serem ada orang. Gimana? Lo mau selamanya di stand up nih? Udah pernah nentuin belum? Kalau nentuin sih ada sih, Mas. Mungkin kan dekat-dekat ini kan mau ada audisi Suci, mau nyoba niatnya. Suci? Ya. Suci berapa sekarang? Suci 11 kalau sekarang. Oh, Suci 1X. Iya, Suci 11 sekarang. Soalnya kemarin kan Suci 10. Lu mau itu? Mau nyoba, kalau emang enggak sih enggak apa-apa. Soalnya kan di stand up juga kan yang aku juga sekarang lagi pingin yang konten. Oh iya. Karena kan di Surabaya kan banyak banget anak-anak konten kreator itu. Yang komik-komiknya itu. Iya, jadi kayak ngebuka kayak, ternyata enak juga yang konten gitu. Soalnya kan sebelumnya kan diajak sama anak-anak. Itu juga yang jadi aku dikenal sama teman-temanku. Gimana ya? Teman-temanku itu mikir kalau aku itu sekarang udah sukses gitu loh. Padahal kan ya enggak juga. Gitu. Gembel. Iya. Enggak. Gitu. Karena selain stand up aku juga diajak konten sama konten kreator yang followernya lumayan. Udah banyak. Iya. Gitu. Makanya anak-anak mikir kayak, wih sekarang kamu udah di titik ini ya. Iya titik ini aja tapi enggak tahu kalau besok-besok. Iya, gitu. Lu jelasin ke orang tua gimana? Kalau jadi stand up komedian. Enggak pernah ngomong gitu sih aku. Enggak pernah ngomong gitu. Cuma mungkin ada di momen privasi WA mamaku itu tak lihat. Kan sebelumnya kan statusku kan tak privasi ke mamaku. Tak liatin, upload video stand up. Terus mamaku bilang, "Loh, kok ikut-ikut stand up ginian?" Ya ikut gitu. Terus mamaku bilang, "Ya wis enggak apa-apa, pokok jangan pakai materi yang serem-serem intinya gitu. Nanti takutnya kan urusan sama yang lain-lain." Iya. Siap aku gitu. Gitu-gitu sih. Tapi lu nggak pernah ya? Nggak pernah materi-materi pinggir jurang tuh nggak pernah? Nggak pernah sih. Soalnya kan bukan nggak suka ya. Aku nggak pernah kepikiran hal kayak gitu aja. Aku soalnya sering gitu mikir kayak, kok bisa ya orang-orang misal habis dari kamar mandi ada yang nggak keset gitu-gitu. Ada yang kakinya nggak dilap, ada yang gitu-gitu pokoknya Mas aku mikirnya itu. Hal-hal kecil-kecil. Iya, gitu. Soalnya aku nggak bisa mikir terlalu berat. Itu jadi ciri khas lo tuh? Kalau ciri khas sih nggak tahu Mas. Soalnya ada juga yang kayak gitu. Aku emang suka mikir gitu-gitu. Lucu aja menurutku gitu. Gila lo manajemen, kuliah manajemen. Terus sekarang hidup dari panggung ke panggung. Iya. Belum berkeluarga belum ya? Belum. Gimana ya bagi-bagi gitu? Ribu nggak sih? Serepot itu nggak sih atau santai aja? Mungkin riwahnya sih awal-awal kayaknya Mas. Soalnya kan kuliah, terus habis itu, apalagi kalau misal pas aku waktu masih kerja itu. Cuma kerja di apa sih? Dulu itu kerja di pabrik kertas, supir forklift dulu. Gitu. Aku dulu bawa forklift. Cuma kan waktu kerja sama. Kirain gue lu nebangin pohon. Aduh, enggak dong. Gitu. Sebenarnya sih yang susah itu bagi waktu nulisnya aja sih Mas. Iya. Susah itu. Kayaknya kan kayak dipaksa duduk sama nulis itu kayak susah banget itu loh Mas. Semakin dicari kan semakin nggak bisa biasanya itu. Iya. Kalau emang bener-bener nggak nemu itu. Makanya kalau misal di jalan sepedaan kepikiran apa berhenti tulis gitu biasanya gitu. Makanya kalau mumpung ada momen gitu ditulis gitu. Oke deh, ini berarti stand up ya setidaknya sekarang nih jadi pilihan lo dan katanya akhir November bakal ada ini lagi. Betul. Bakal ada event roadshow komedi terbesar di Jawa Timur. Event roadshow komedi terbesar.
Bukan roadshow sih, kayak festival komedi. Namanya Pulang Juang. Gitu. Jadi nanti di sana itu akan ada penampilan 50 lebih komik Surabaya. Oh ya? Ya. Surabaya toh? Ya. Itu konsepnya itu kan namanya kan Pulang Juang. Iya. Jadi itu memulangkan komik-komik yang merantau semua ya, di Jakarta, di mana dipulangkan lagi ke sini buat tampil di hari itu. Di tanggal 30 November itu. 30 November? Ya. Wih, di mana tempatnya belum? Udah diposting, udah di Tempatnya ini masih dirahasiakan. Tempat masih dirahasiakan, tapi udah dipublish ya? Untuk tiket pre-sale-nya sudah dipublish. Semua line up-nya sudah dipublish semua. Iya. Lo masuk salah satunya pasti? Saya di kepengurusannya, saya di krunya. Oh, di krunya? Ya, ngurus event-event itu. Kenapa akhirnya nggak masuk? Karena lo milih belakang panggung? Ditawarin aja sih. Soalnya aku kan nggak bisa aku Mas kalau tampil sama abang-abangan gitu. Takut aku. Gitu. Makanya habis di belakangnya. Iya, gue lihat kemarin sama di belakang. Mas Firza juga ikut ya, Mas Dono. Firza, Mas Nope, Mas Dono. Mas Arif Alfiansyah. Mas Topeng. Iya, itu salah satu monster dulu itu di Surabaya. Iya. Terus gue juga follow Mas Fajri. Ya, Mas Fajri juga ada. JMRP. Konten-konten kreator sekarang yang mungkin di Surabaya, di Sidoarjo yang dilihat sama orang-orang mungkin tampil. Gila ya. 30 November ya? 30 November. Masih dirahasiain, lu follow aja Stand Up Indo SBY. Ya. Underscore? Stand Up Indo SBY. Stand Up Indo SBY. Nanti pasti muncul kok. Udah deh, lu follow aja di situ. Nanti lu dapat informasi-informasi tentang Pulang Juang. Ya, betul. 30 November. Untuk tempatnya masih dirahasiain. Ya. Tapi insya Allah tempatnya oke lah. Surabaya nggak sedikit kok ya tempat-tempat kerennya. Nah, sekarang kan anak-anak muda nih banyak nih yang mau coba jadi stand up ya. Ya. Termasuk lu dulu mungkin juga mau nyoba jadi stand up. Nah gimana nih? Sementara dia masih jadi mahasiswa, dia masih punya kerjaan. Lu punya pesan gak sih buat mereka tuh? Punya gambaran gak sih dunia stand up tuh kayak gini lu sebenarnya? Sebenarnya sih buat teman-teman yang kalau mau gabung itu sih langsung gabung aja sih. Soalnya aku ngerasanya juga dengan aku yang sekarang ini ngerasa telat gabung itu. Oh gitu. Kok nggak dari dulu ya? Karena rumah lu Sedati kan? Iya juga sih. Gak nyampe sinyal karena pesawat ya. Iya. Ketutupan pesawat. Gitu. Makanya kayak kok gak dari dulu sih ya. Maksudnya baru tahu kalau emang ada komunitas perkotanya. Gitu. Oh iya. Gitu. Makanya kalau bisa sih langsung gabung aja nggak apa-apa. Takut bro naik panggung bro, serius? Iya sih. Awalnya aku juga mikir gitu. Cuma setelah naik panggung pasti tahu rasanya kok. Gitu. Jadi yang tadi kayak lo ceritain nggak bakal diajarin apa-apa dulu, ya. Tapi disuruh nyoba panggung dulu, gimana rasanya? Kalau emang udah bisa deskripsiin rasanya gimana, udah nanti baru diajarin teknik-tekniknya gitu-gitu. Banyak kok, karena aku kebetulan admin juga Mas di Stand Up Surabaya. Jadi gitu ya? Tahu DM orang-orang yang Mas gimana cara gabungnya gitu-gitu. Langsung aja gabung ya? Biasanya itu di hari Selasa ada sharingnya biasanya. Di mana sih? Di 808 Coffee and Bar. 808 Coffee and Bar di? Dekatnya UPN. Dekatnya UPN ya? Iya. Jauh bener sih. Itu soalnya kan. Iya. Nggak tahu ya, emang temannya dari dulu di situ ya. Iya. Itu. 808. Di 808. Terus Selasa sharing, Rabunya open mic. Oh. Gitu. Makanya kan dulu aku gabung juga. Ya udah Mas coba aja dulu gitu-gitu. Akhirnya open mic, Selasanya sharing lagi. Baru dikasih tahu. Jadi Mas di penulisan itu ada yang namanya premis, setup, punchline, gini. Gitu. Iya. Gitu. Aku baru tahunya sih di situ. Ini diajarinnya sama abang-abangan itu? Iya, abang-abangannya itu. Oke. Siap Mas Alvin, thank you banget. Siap. Pertama buat Mas Alvin TB. Oke. Aduh, sukses start November. Siap. Pulang Juang. Ini pertama kali ya? Iya. Pertama kali ya? Harga tiketnya juga yang paling murah itu 175. Murah lah, gila lu nonton soalnya 50. Gini, 175 dengan nonton 50 komik lebih itu kalau dibagi itu sekitar lihat satu komik itu 3.500 rupiah aja. Iya. Bayangin lihat Mas Nope cuma 3.500. Dan yang paling penting lo bakal lupa sama masalah lo hari Bener. itu. Sama setahun kebelakang kemarin lo bakal lupa. Dijamin lupa. Karena 50 bakal bikin lo ketawa terus dan lupain masalah. Thank you banget Mas Alvin. Siap Mas. Dan terima kasih juga buat lo semua yang udah nonton sampai habis di podcast Lantai 2 ini bareng Mas Alvin TB dari teman-teman Stand Up Indo Surabaya. Jangan lupa ya lo follow aja Stand Up Indo SBY. Nanti lo bisa dapat informasi tentang Pulang Juang. Oke, dan jangan lupa juga lo bisa komen, bisa like, bisa subscribe juga di podcast Lantai 2 Suara Surabaya. Bye-bye.